Apakah bisa alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah itu menjadi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah? Ya. Jawaban saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar menjadi Dewan Pengawas Syariah. So, apabila Anda ingin menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, tonton terus video ini dan jangan sampai ada yang di skip. Oke? Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah bisa alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah itu menjadi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah? Ya. Jawaban saya adalah tentu sangat-sangat bisa, ya. Alasannya adalah program studi Hukum Ekonomi Syariah itu perkuliahannya membahas tentang regulasi ataupun norma-norma yang berkaitan dengan produk-produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, untuk itu menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu profesi yang bisa digeluti oleh alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pertanyaan selanjutnya, dasar hukum menjadi Dewan Pengawas Syariah. Oke, jawabannya kewajiban lembaga keuangan syariah memiliki DPS itu mengacu pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yakni perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain mempunyai dewan komisaris, juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Ya, dewan pengawas syariah ini terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, ya, atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini juga diatur di dalam pasal 32 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, ya, dan juga pada peraturan-peraturan lain tentang lembaga keuangan syariah. Oke, maka berangkat dari norma-norma tersebut secara tersurat dan tegas bahwa keberadaan DPS itu wajib ada, ya, wajib ada pada lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan syariah yang non-bank, ya, contohnya pegadaian syariah, asuransi syariah, ataupun perusahaan pembiayaan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih tugas dan tanggung jawab seorang Dewan Pengawas Syariah? Jawabannya, secara umum DPS itu bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun secara rinci, ya, tugas dan tanggung jawab DPS itu ada 5. Yang pertama, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank, ya. Yang kedua, mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank, ya. Yang ketiga, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ya atau DSN MUI untuk produk baru sebuah bank, ya, yang belum ada fatwanya. Ya. Yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip-prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Oke, dan yang terakhir, meminta data dan informasi, ya, terkait dengan aspek syariah dari Satuan Kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Oke, jadi keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah ini yaitu untuk memastikan bahwa bank syariah telah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oke, ya, sehingga dapat
saya pribadi ya menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi karakteristik dari bank syariah adalah keberadaan dari DPS itu sendiri. Oleh karena itu, begitu pentingnya memastikan kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah, maka untuk menjadi seorang anggota DPS itu teman-teman harus memenuhi persyaratan utama. Apa itu? Yaitu teman-teman harus mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya sebelumnya, di mana Dewan Pengawas Syariah itu diangkat di dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah? Nah, jawabannya berdasarkan peraturan DSN MUI nomor 1 tahun 2017 ya tentang Dewan Pengawas Syariah atau DPS di Lembaga Keuangan Syariah atau LKS, Lembaga Bisnis Syariah atau LBS, dan Lembaga Perekonomian Syariah atau LPS. Ya, setiap lembaga keuangan syariah itu harus memiliki setidaknya 3 orang anggota DPS dan salah satunya itu ditetapkan sebagai ketua. Ya, dalam hal lembaga keuangan syariah yang pengelolaan bisnisnya masih kecil, ya, itu dimungkinkan jumlah DPS-nya minimal 2 orang saja. Dan salah satunya ditetapkan sebagai ketua. Nah, calon DPS yang akan dimintakan rekomendasi ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI itu harus melengkapi beberapa persyaratan, ya, antara lain pengantar dari MUI setempat. Yang kedua, ya, sertifikat pelatihan dasar pengawas syariah dari DSN MUI Institute. Ya, ketiga, sertifikat kompetensi pengawas syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia atau LSP MUI. Ya, yang keempat, oh ya, untuk kewajiban memiliki sertifikat LSP MUI itu dimaksudkan paling lambat 1 tahun setelah direkomendasikan untuk menjadi DPS. Nah, yang keempat itu profil calon DPS, ya. Profil calon DPS itu harus melampirkan daftar riwayat hidup dan KTP terbaru, ya. Dan yang kelima adalah tidak sedang menjadi pengurus atau pegawai aktif di lembaga keuangan syariah yang akan dituju. Nah, setelah persyaratan calon DPS itu dilengkapi, ya, yang saya sebutkan barusan, DSN MUI akan mengundang calon DPS yang diusulkan untuk silaturahim dan wawancara. Nah, hasil silaturahim dan wawancara tersebut itu menjadi dasar penerbitan rekomendasi dari DSN MUI. Hasil rekomendasi dari DSN MUI ini yang akan digunakan oleh Bank Syariah untuk mengangkat anggota DPS di dalam rapat umum pemegang saham. Bila mengacu pada laman ojk.go.id, ya, persyaratan untuk menjadi seorang DPS bila dilihat pada piagam DPS BCA Syariah, piagam DPS BTN Syariah, dan piagam DPS CIMB Niaga Syariah, maka persyaratan untuk menjadi anggota DPS itu dilihat dari 5 hal penting. Nah, apa saja sih yang menjadi 5 hal penting untuk menjadi anggota DPS? Ya, hal penting yang pertama adalah harus memenuhi 4 kriteria. Ya, kriteria yang pertama adalah integritas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memiliki akhlak dan moral yang baik. Ya, cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku. Kemudian memiliki komitmen terhadap pengembangan bank syariah yang sehat dan tangguh. Oke, kemudian tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
sebagaimana diatur di dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang diterbitkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang terakhir itu tidak pernah melakukan fraud. Maksudnya adalah penipuan, penggelapan, dan atau kecurangan ya di bidang perbankan ataupun keuangan ataupun di bidang usaha lainnya ya, kemudian tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan ya. Semua itu bisa dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi. Oke. Kemudian kriteria yang kedua adalah kompetensi, yaitu paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah ya, dan atau pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum ya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah reputasi keuangan, yaitu yang bersangkutan itu setidak-tidaknya tidak termasuk di dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham atau dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ya dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum yang bersangkutan dicalonkan ya. Dan kriteria yang keempat adalah setiap anggota DPS itu wajib menumbuhkan budaya pembelajaran di mana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota DPS di dalam pengawasan kesesuaian kegiatan bank dengan prinsip syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan penyelesaiannya yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian hal penting yang kedua adalah yang berkaitan dengan masa jabatan, yaitu masa jabatan anggota DPS itu berbeda antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah yang lain ya. Anggota DPS yang masa jabatannya terakhir yang masa jabatannya telah berakhir itu dapat diangkat kembali. Kemudian hal penting yang ketiga adalah yang berkaitan dengan rangkap jabatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anggota DPS itu dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS itu paling banyak ya pada 4 lembaga keuangan syariah saja ya. Kemudian anggota DPS itu dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh bank umum syariah dan atau unit usaha syariah. Kemudian keanggotaan DPS di dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berposisi sebagai anggota itu tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. Oke. Nah, demikian jawaban dari saya dan semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan seputar menjadi Dewan Pengawas Syariah atau profesi lain di bidang hukum ekonomi syariah atau pertanyaan seputar hukum ekonomi syariah, ya silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan share ke sosial media teman-teman agar menjadi amal jariah kita semua. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya, agar saya lebih semangat membagikan konten-konten edukasi seputar mahasiswa dan juga dosen. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.